Hakikat membaca. Pengertian membaca menurut para ahli. Menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Menurut Gordon, membaca adalah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Menurut Haryadi, membaca adalah interaksi antara pembaca secara tidak langsung namun bersifat komunikatif. Bandingan. Persamaan pendapat Tarigan, Gordon, dan Haryadi. Dari pendapat para ahli memiliki persamaan dalam menjelaskan arti dari membaca, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pesan dari penulis yang bersifat komunikatif. Perbedaan pendapat Tarigan, Gordon, dan Haryadi. Ketiga pendapat tersebut mempunyai perspektif yang berbeda dalam mengemukakan pendapat tentang arti dari membaca. Kelebihan dan kekurangan pendapat Tarigan, Gordon, dan Haryadi. Kelebihan. Pendapat dari Tarigan merupakan pendapat yang paling lengkap dan komunikatif. Kekurangan. Pendapat dari Gordon dan Haryadi kurang jelas dalam mengartikannya, tidak mengembangkan pendapat dan aspek tujuan. 3. Pendapat mahasiswa. Simpulan dari diskusi kelompok, jika pendapat dari Tarigan, Gordon, dan Haryadi disatukan, dapat memberi makna dari pengertian membaca secara lengkap, yaitu sebagai suatu proses untuk memperoleh pesan melalui media kata-kata atau bahasa tulis secara lebih cepat dan mudah, namun masih bersifat komunikatif. B. Pendekatan dan teori membaca. 1. Pengertian pendekatan. Pendekatan atau approach adalah tingkat asumsi atau pendirian mengenai bahasa dan pembelajaran bahasa, termasuk keterampilan berbahasa. Pendekatan mempunyai sifat aksiomatis atau tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Asumsi tersebut diantaranya adalah bahwa bahasa sebagai sebuah kebiasaan, bahasa sebagai suatu sistem komunikasi, dan bahasa sebagai seperangkat kaidah. Pendekatan yang melatar belakangi teori membaca ada 3, yaitu pendekatan konseptual, empirikal, dan eksperimental. 2. Latar belakang teori membaca. A. Pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang semuanya berangkat dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan satu model tertentu tentang proses membaca. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Goodman. Ia menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu antara pembaca dengan tuturan tertulis yang dibacanya. Hal tersebut yang melatar belakangi pendekatan konseptual. B. Pendekatan empirikal. Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Teori yang memandang membaca sebagai proses berpikir, sebagai seperangkat keterampilan membaca, sebagai proses mempersepsi, sebagai kegiatan visual, dan membaca sebagai pengalaman bahasa. Teori yang pertama yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses berpikir. Dirintis pengembangannya oleh Edward pada permulaan abad ini. Menurut pendapatnya, berpikir adalah kegiatan jiwa yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses membaca. Teori yang kedua, yang berdasarkan pendekatan empirikal, ialah teori yang memandang proses membaca sebagai penerapan seperangkat keterampilan. Teori ketiga, yang berdasarkan pendekatan empirikal, ialah teori perseptual, yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses mempersepsi. Teori ini banyak memanfaatkan hasil studi ilmu jiwa yang mempelajari bagaimana proses persepsi itu berlangsung dalam kegiatan membaca. Teori keempat, yang tergolong ke dalam pendekatan empirikal adalah teori visual.
Teori visual yaitu teori yang memandang membaca semata-mata sebagai kegiatan visual. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada proses gerak mata pada saat seorang membaca. Perintisnya adalah Émile Javal. Teori pengalaman bahasa memegang konsep bahwa belajar membaca merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berbicara, menyimak, dan menulis. Terima kasih. Pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental meliputi bermacam-macam studi dan penelitian yang dilaksanakan dengan eksperimental untuk mengaji bagaimana pemahaman berlangsung. Pendekatan eksperimental dibagi menjadi dua, yaitu eksperimental pemahaman. Eksperimental tentang masalah pemahaman dalam proses membaca yang telah dilakukan selama ini banyak sekali jenis dan jumlahnya. Beberapa penemuannya dapat digunakan untuk kepentingan pengajaran, membaca sebagai proses atau kegiatan menangkap makna dari bacaan. Kemudian, kemampuan intelektual. Jenis kemampuan intelektual ada menarik kesimpulan tentang isi bacaan, mengingat makna kata, mengikuti struktur bacaan, serta menangkap makna dan tujuan dari isi bacaan. Pendapat mahasiswa atau simpulan dari diskusi kelompok kami. Dari materi pendekatan dan teori membaca dapat disimpulkan bahwa teori tentang membaca dapat memberikan nilai dan fungsi dari studi membaca dan pengajarannya. Teori membaca yang dilatar belakangi oleh pendekatan konseptual, empirikal, dan eksperimental memberikan makna bahwa suatu studi membaca didasari oleh beberapa pendekatan atau pendirian mengenai bahasa dan pembelajaran bahasa yang termasuk ke dalam keterampilan berbahasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.